Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang posisi ASEAN dalam rantai nilai global pada komponen smartphone studi kasus Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Nah, kenapa sih topik ini penting? Jadi topik ini tuh penting karena yang kita tahu nih, semua orang apa sih gunain smartphone tiap hari dong pastinya. Tetapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya komponen-komponen yang ada di HP kita ini asalnya dari berbagai negara? Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu dan kalian pengen tahu, jadi kita akan ngebahas di dalam video ini dengan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti. Jadi kalian harus tonton ini sampai habis. Nah guys, seperti yang kita tahu, industri elektronik terbesar di dunia itu adalah smartphone. Tetapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya proses produksi smartphone itu tidak di negara satu aja. Jadi bukan dari pabrik langsung ke konsumen, tapi mereka itu melibatkan dari berbagai negara. Nah, tahapan ini itu disebut dengan GFC atau kita bisa sebut dengan Global Value Chain. Apa sih maksudnya? Yaitu adalah tahapan pembagian proses produksi antar negara. Nah, jadi ASEAN ini juga punya peranan penting banget nih untuk di GFC ini, seperti pemasokan bahan baku, pusat perakitan, dan produsen komponen. Peran Indonesia di tahap hulu alias penyedia bahan baku penting. Pertama, Indonesia itu unggul dalam beberapa mineral penting buat industri teknologi. Gak cuma penyedia bahan mentah, Indonesia juga pasar smartphone terbesar se-ASEAN. Bayangin, hampir semua orang punya HP dan ganti tiap beberapa tahun. Itu bikin Indonesia jadi target utama perusahaan teknologi di dunia. Terus apa sih fungsinya di tahap hulu ini? Yaitu menyediakan bahan mentah untuk chip, baterai, rangkaian elektronik, dan komponen lain yang bikin gadget bisa hidup. Komponen lain, simpelnya Indonesia itu sekarang masih berada di posisi hulu, alias bagian awal rantai produksi. Kita kuat di penyedia bahan baku, tapi belum dominan di tahap hilir kayak perakitan atau produksi teknologi canggih. Nah, ini contoh diagram alurnya nih. Jadi simpelnya komponen smartphone itu jalan dari pabrik, kemudian riset, produksi, distribusi, import, dan akhirnya ke pengguna. Proses ini menunjukkan kalau produksi smartphone itu nggak cuma kerja satu negara, tapi kerjasama global. Secara sederhana, global value chain adalah rangkaian aktivitas produksi dari bahan mentah sampai jadi produk final dan dilakukan lintas negara. Kalau dalam smartphone, contohnya kayak gini. Yang pertama ada desain dan pengembangan produk. Lalu proses menjadi chip, kemudian dirakit, dan yang terakhir baru masuk ke distribusi konsumen. Jadi smartphone yang kita pakai hari ini bisa saja perjalanannya dari tambang Indonesia dirakit di Vietnam, lalu dijual ke seluruh dunia. Malaysia unggul di tahap alias bahan baku. Sekarang kita akan bahas Malaysia, dan ternyata Malaysia itu adalah pemain inti di bagian tengah rantai industri elektronik loh. Nah, Malaysia bukan cuma terkenal dengan menara kembar aja, tetapi di dalam dunia teknologi mereka itu unggul bikin komponen-komponen elektronik penting, terutama di sektor semikonduktor. Karena mereka sudah mempunyai yang pertama itu infrastruktur industri yang matang. Terus yang kedua itu SDM terampil di bidang elektronik. Yang ketiga itu ada ekosistem manufaktur yang kuat. Jadi kalau Indonesia penyediaan bahan baku, Malaysia apa? Nah, jadi Malaysia itu adalah perakit komponen pentingnya. Mereka yang bikin barang setengah jadi yang nanti dikirim ke negara produsen gadget. Terus posisi Malaysia ada di tahap tengah. Artinya itu mereka kuat di komponen dan manufaktur. Di bagian hilir ada Vietnam. Jadi Vietnam sekarang dikenal sebagai salah satu pusat assembling smartphone di dunia. Pusat assembling smartphone itu tempat atau negara yang menjadi lokasi utama untuk merakit smartphone. Jadi sebelum dijual ke pasaran itu, ini ditaruh di bagian hilirnya. Selanjutnya banyak brand-brand besar juga yang punya pabrik di sana. Kenapa? Karena Vietnam punya tenaga kerja yang kompetitif, proses produksinya yang cepat, dan juga lokasi yang strategis buat ekspor. Peran penting Vietnam dalam perakitan smartphone itu yang pertama sebagai perakitan produk akhir. Jadi komponen-komponen smartphone yang datang dari berbagai negara dirakit jadi produk utuh di Vietnam. Yang kedua, Vietnam juga menjadi salah satu negara top dalam ekspor smartphone. Yang ketiga, banyak merek global memilih Vietnam sebagai lokasi produksi mereka karena biaya yang lebih rendah dan proses yang terorganisir. Jadi kalau disimpulkan, posisi Vietnam itu ada di bagian hilir, yaitu fokus pada perakitan dan ekspor. Nah, kalau ditanya ASEAN itu sebenarnya kuat di bagian mana sih?
dalam industri elektronik. Jadi kalau dilihat dari rantai produksi chipnya, ada 3 tahapan besar. Yang pertama itu ada hulu, tengah, dan juga hilir. ASEAN itu posisinya paling kuat di bagian tengah dan hilir nih, alias di bagian manufaktur dan perakitannya. Kenapa? Karena banyak negara di ASEAN punya industri yang sudah matang untuk urusan merakit perangkat elektronik, melakukan tes, dan juga melakukan proses-proses manufaktur yang membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan juga infrastruktur pabrik yang besar. Contohnya Indonesia, Malaysia, dan Vietnam sering jadi tempat produksi untuk perusahaan teknologi global. Tapi sebelumnya ada catatannya nih. Yang pertama, teknologi inti dalam pembuatan chip seperti desain arsitektur chip, litografi yang canggih, dan pemesanan material canggih masih berada di tangan negara-negara yang maju seperti Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Mereka adalah pemegang kunci teknologi penting untuk menciptakan chip berkualitas tinggi. Yang kedua, ASEAN juga masih belum terlalu kuat di bagian desain dan inovasi produk. Jadi kesimpulannya, ASEAN ini kuat di produksi dan perakitan, tapi masih lemah di teknologi inti dan inovasi desain chip. Itu sebabnya banyak negara ASEAN sekarang mulai dorong investasi R&D, pendidikan teknologi tinggi, dan kolaborasi internasional untuk meningkatkan daya saing regional. Selanjutnya ada peluang ASEAN. Yang pertama, permintaan smartphone yang terus naik. Ini artinya pasar ASEAN itu hidup banget di semua orang. Nah, semua orang itu kan butuh gadget, dan industri teknologi punya lahan besar buat berkembang. Terus yang kedua, investasi asing langsung atau FDI, Foreign Direct Investment, yang besar. Banyak negara mau masuk dan menanam modal di ASEAN karena mereka melihat potensi ekonomi yang tumbuh terus. Yang tiga, transfer teknologi. Dengan hadirnya banyak investor dari luar negeri, negara-negara ASEAN mendapatkan peluang untuk mempelajari teknologi yang lebih canggih, dan hal itu dapat meningkatkan kualitas industri domestik. Yang keempat, yang terakhir, integrasi ekonomi ASEAN dengan ekonomi negara-negara ASEAN yang makin terhubung, kerjasama jadi lebih gampang. Dari pasar semakin luas, jadi peluangnya buat berkembang itu semakin melebar. Pertama, tantangan ASEAN pada rantai nilai global. Jadi pertama, ketergantungan terhadap teknologi dari luar negeri. Banyak negara di ASEAN yang masih membeli atau memakai teknologi dari luar. Jadi kemampuan mandiri teknologi masih terbatas. Kedua, adanya SDM teknologi yang masih kurang, yaitu tenaga ahli di bidang teknologi yang masih belum merata. Jadi negara ASEAN harus terus meningkatkan kemampuan pendidikannya. Nah, yang ketiga itu limbah elektronik. Karena semakin meningkatnya penggunaan gadget, otomatis limbah elektronik ikut menumpuk. Ini menjadi isu lingkungan yang harus ditangani secara serius. Dan yang terakhir, fluktuasi investasi global, yaitu investasi dari luar negeri bisa naik dan bisa turun. Tergantung kondisi dunianya. Jadinya ASEAN harus mengambil strategi agar tetap bisa stabil meskipun kondisi global yang berubah. Jadi apa yang harus dilakukan ASEAN agar bisa naik kelas ke rantai nilai teknologi elektronik? Jadi ASEAN harus mulai memproduksi komponen penting seperti chip, sensor, baterai, dan nilai tambah yang jauh lebih besar. Kedua, kita harus lebih banyak insinyur dan teknisi yang handal. Solusinya, perkuat pendidikan vokasi. Jadi kita sama kampus industri dan pusat pelatihan elektronik bekerja sama di regional ASEAN. Lalu ada setiap negara punya keunggulan yang kalau disatukan chip, manufaktur, R&D, dan bahan baku ASEAN bisa jadi ekosistem elektronik yang kuat secara kolektif. 4, yaitu membangun sistem daur ulang komponen penting biar industri lebih ramah lingkungan dan efisien, dan menciptakan regulasi yang jelas dan infrastruktur yang kuat agar investor tertarik meskipun kondisi global yang berubah.